warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi di Sekilas Infomu bersama si Maskum sebagai pemongsiar edisi pengajian Ahad pagi dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-101 dan Rakerda MDMC Blora. Saudara pemirsa, persoalan yang paling penting yang diupayakan kaum muslimin adalah persatuan. Ya, termasuk menjaga persatuan dalam Muhammadiyah yang tentunya didasari dengan keikhlasan dan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait persatuan umat ada yang harus kita selesaikan. Yaitu di atas apa kita akan bersatu? Yang kedua, untuk tujuan apa kita bersatu? Kemudian yang ketiga, apa tolak ukur kita bersatu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyuruh bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala atau dalam bingkai agama Allah. Perpecahan salah satu tanda bahwa tidak akan mendatangkan rahmat Allah. Perpecahan diantaranya ditandai dengan adanya perasaan tidak nyaman, tidak percaya kepada teman, tidak mau senyum, ya adanya penyakit gil, iri yang dampaknya yaitu hilangnya rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Juga hilang rasa simpati atau tidak peduli kepada saudaranya. Saudara pemirsa, orang-orang yang dirahmati tidak akan berpecah belah. Jadi kalau kita berpecah belah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kehidupan dan hidupnya tidak berkah. Ya, mereka yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di atas itulah kita bersatu. Ya, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah inilah kita bisa bersatu. Ya, Muhammadiyah tentunya sudah selesai akan makna persatuan. Nah, bagaimana versi persatuan dalam Muhammadiyah? Mari kita ikuti dan kita simak pengajian Akad pagi bersama Ustadz Haji Armin Nur Hartanto MPDI berikut ini. Inilah jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan manusia. Jalan yang Allah dibuat satu saja. Ini menjadi tantangan kita semuanya, bahwasanya tidak mudah menemukan jalan yang lurus kalau di dalam persoalan akidah. Hanya satu, tetapi kalau dalam persoalan fikih maka boleh jadi banyak jalan menuju rumah. Kalau dalam persoalan fikih, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah mengikuti jalan-jalan yang kebanyakan menggelincirkan manusia, karena boleh jadi kita akan terpecah belah dengan jalan-jalan itu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus dan bersabda, ini adalah jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di samping kiri dan kanannya dan bersabda, inilah jalan-jalan lain. Di setiap jalan itu ada setan yang menyeru kepadanya. Makanya jalan kebaikan itu kadang-kadang godaannya kalah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ketika seorang muslim atau seseorang atau kita sudah niatan hari ini, satu contoh misalkan hari ini kita mau mendatangi pengajian di masjid PDM, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan ditunggu di setiap jalan oleh setan yang bisa saja setiap saat menggelincirkan, digoda dengan godaan apa, digoda dengan bujuk rayu apa, digoda dengan apa, macam-macam. Kalau di dalam hadisnya itu diceritakan seseorang yang masuk Islam itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan beliau kepada
kita ingat am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jangan pernah kita mengira kalau keimanan kita itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kita pemahaman pengetahuan tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Pramila, ini ujian kita di akhir zaman. Bagaimana di usia Muhammadiyah yang 111 ini secara khusus kita bisa mempertahankan persatuan kita. Dengan kita mempertahankan persatuan di internal kita, harapannya kita bisa keluar. Persatuan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk dan skala yang lebih besar. 60 miliar bantuan kepada Palestina kemarin itu, sekarang sudah bertambah lagi. Itu bukan jumlah yang sedikit dan itu bukan persoalan yang mudah, tetapi akan sangat mudah bagi orang-orang yang sudah selesai memaknai makna persatuan. Sangat mudah sekali. Akan sangat ringan bagi orang-orang yang makna persatuannya sudah selesai dalam kehidupannya. Tidak ada perdebatan dalam dirinya sendiri, apalagi perdebatan dengan orang lain. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya orang Islam itu seperti satu tubuh, fi tawahumihim wa tawafu'ihim, seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Begitulah persatuan dan begitulah buah daripada persatuan, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu kitab, sebutnya min atharil ukhuwah. Disebutkan dalam kitab min atharil ukhuwah, buah dari persatuan, buah dari persaudaraan adalah munculnya sikap empati dan simpati kepada saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kesimpulan dari tazkiyah pengajian kita pada pagi hari ini yang pertama, bahwasannya perpecahan atau persatuan seperti mata uang yang tidak mungkin akan terpisahkan. Tetapi yang membedakan, kalau mata uang itu kedua-duanya kita bawa, tapi kalau perpecahan dan perpecahan itu, perpecahan dan persatuan hanya satu saja yang harus kita bawa. Kemudian yang kedua, tali hablullah Al-Quran dan As-Sunnah adalah menjadi bingkai yang paling ideal bagi kita untuk bersatu. Kenapa? Tidak ada motif lain. Mohon maaf ya, kalau yang dijadikan sebagai bingkai adalah Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada motif lain. Motifnya mencari pahala dari Allah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalau orang yang bermuamalah dengan Al-Quran lalu tujuannya lain, kan tidak ada. Maka kalau sudah sama-sama di dalam Al-Quran, sama-sama di dalam Al-Sunnah, maka tujuannya pasti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling idealis. Kalau bersatu di pasar, boleh jadi tujuannya untuk meningkatkan profit. Tetapi kalau bersatu di masjid, bersatu di kajian, tujuannya sama, pulang dapat ilmu. Kalau sarapan itu faktor X mawon. Tapi tujuan pertamanya berubah, kemudian dapat ilmu. Kemudian yang ketiga, setelah kita membahas tali dan bingkai yang paling ideal, kemudian terakhir tadi tujuan daripada berukhuwah, tujuan daripada bersatu adalah munculnya rasa empati dan simpati, sehingga kemudian bisa ringan membantu saudaranya. Yang terakhir, yang pertama kali kita bahas, jauhkan hati kita dari sifat hil, sifat boten srek kali saudaranya sama muslim, sifat tidak percaya dengan saudaranya, atau barangkali sifat yang lebih halus dari yang kami sebutkan. Itu semuanya masuk dalam kerangka ilmu. Demikian yang bisa kita selesaikan pada pagi ini. Sekali lagi
kita maknai milad Muhammadiyah dengan makna yang sebenar-benarnya, tidak hanya sekedar euforianya tetapi juga aksi nyata, dan itu sudah dimulai. Kalau kita semuanya menyaksikan grup hari ini, setiap kantor layanan Lazismu menjalankan instruksi dari pimpinan berupa program-program nyata, ada bakti guru, ada jabanisasi, ada macam-macamnya, ada rehab masjid, ada bantuan Palestina, semuanya bentuk aksi nyata dari komitmen Muhammadiyah terhadap persatuan umat. Kemudian yang keduanya, selamat menjalankan program kepada ketua panitia acara MDMC Rakorda, rapat koordinasi daerah, kumpulnya para relawan-relawan. Jadi sebetulnya itu kan ajang temu kangen tapi dibingkai dengan program. Makanya yang pun kaget kalau di bawah itu nonton abrakannya metre kayaknya nonton dapur umum karena pengen menjiwai peran sebagai MDMC. Acara orang pesen snack buatan Pak, acaranya masak dhewe ning ngandakmu. Bocah-bocah MDMC nonton itu. Saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada Pak Budi, ada Pak Puji, ada Dadio dan yang lain yang tidak terlihat. Saya mewakili, tolong dijaga kebersihan kantor PDM. Di bawah itu terlihat tadi sangat supaya bencana alam tenang ya soalnya. Tapi betul apa sudah komitmen janjinya kata pinjem bersih balik bersih. Kantor dakwah ini juga punyanya Muhammadiyah dan punyanya MDMC, maka dirawat bersama. Tunjukkan kalau relawan itu juga cinta kebersihan. Nanti kalau tidak bersih, yang setiap hari kesini jenengan lewat saya bisa. Jadi ketua panitia itu konco loprek itu, Mas Budi Ismail. Kalau bahasa Ibraninya Budi Samuel itu Pak. Karena Islam Budi Ismail, Mas Budi Ismail ketua panitia, nanti kalau ada apa-apa beliau yang menanggung jawab. Maka kami kembalikan kepada pembawa acara kajian tazkiyah motivasi pada materi ini. Sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa komitmen setiap ahad ketiga di masjid PDM, tetapi alhamdulillah sedikit yang kami miliki mudah-mudahan bisa kita sampaikan, bisa kita kembangkan bersama untuk memajukan Muhammadiyah Blora menjadi salah satu di antara organisasi yang tidak hanya besar secara struktural dan kultural, tetapi juga kemudian dikenal masyarakat internasional sebagai organisasi yang solidaritas sesama muslimnya tinggi. Itu menjadi cita-cita kita bersama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada hal yang perlu didiskusikan atau ada tambahan dari pimpinan daerah yang kebetulan hari ini hadir, Pak Puji dan Pak Budi, kami persilahkan. Matursul, barakallahu fikum, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana. Saudara pemirsa, demikian pengajian akad pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Armin Nur Hartanto MPDI dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-101 dan Rakorda MDMC Blora di Masjid Al-Maun Kota Blora. Ya, semoga dengan menjaga persatuan atas dasar tali agama dalam bingkai agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perpecahan, maka Allah akan menggerojok atau mencurahkan rahmatnya dan kehidupan kita akan berkah ya. Semoga apa yang disampaikan di pengajian bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Simaskum segera pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fatahu, ya Fatahu.